Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi kalian akuntansi tahun pelajaran 2025-2026, yaitu soal paket 1 UDS Prima. Di video kali ini, yang akan saya jelaskan adalah tentang bagaimana cara menyusun buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, dan penyusunan data saldo piutang, utang, dan persediaan yang merupakan bagian dari proses buku besar. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan untuk penyusunan buku besar pembantu piutang, buku besar utang, dan penyusunan data saldo piutang, utang, dan persediaan. Untuk menyusun buku besar pembantu piutang dan utang, ya, di sini kita membutuhkan data dari, yang pertama kita membutuhkan data daftar saldo piutang maupun utang per 30 November, ya. Kita membutuhkan data saldo piutang maupun utang per 30 November yang akan kita gunakan sebagai saldo per 1 Desember. Kemudian kita juga membutuhkan data jurnal, ya. Kita membutuhkan data jurnal, baik itu purchase jurnal, kemudian sales jurnal, general jurnal, cash receipt jurnal, dan cash payment jurnal. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke tutorial penyusunannya. Yang pertama untuk daftar saldo piutang per 30 November. Kita lihat di sini. Di sini yang pertama ada toko Artik. Untuk toko Artik, ini saldo piutangnya 183.150.000. Kita buat di sini di buku besar pembantu piutang milik toko Artik, ya. Tanggalnya tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya kita checklist. Nah, nilainya letakkan di balance sebelah debit. 183.150.000. Ya. Berikutnya yang kedua ada toko Prostora. Toko Prostora ini saldonya 138.750.000. Kita pindahkan ke toko Prostora, ya. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya kita checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit. 138.750.000. Berikutnya toko Qualify. Toko Qualify ini saldonya 159.840.000. Ya, kita ke toko Qualify. Ya, kita ke toko Qualify. Ini toko Qualify, kita buat di sini. Tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit. 159.840.000. Ya. Terakhir di sini ada toko Sejuk Abadi. Toko Sejuk Abadi ini saldonya 106.560.000. Ya. Kita ke toko Sejuk Abadi. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit. 106.560.000. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan memindahkan saldo utang dagang per 30 November ini ke dalam buku besar pembantu utang, ya. Kita lihat di sini, yang pertama ada PT Dingin Sejuk. Saldo PT Dingin Sejuk ini adalah 213.120.000. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya kita checklist. Nah, nilainya kita letakkan di balance sebelah kredit, ya. Untuk account payable ini letaknya di balance sebelah kredit. 213.120.000. Di sini ada Kulkas Nusantara. Untuk PT Kulkas Nusantara ini saldonya 233.100.000. Ya, kita catat di sini PT Kulkas Nusantara tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya checklist, nilainya letakkan di sebelah kredit. Nah, berikutnya yang terakhir ada PT Pendingin Makmur, ya, saldonya 135.420.000. Kita buat di sini PT Pendingin Makmur, tanggalnya tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya checklist,
Nilainya letakkan di kredit. 135.420.000. Ya. Selesai sudah untuk penginputan saldo awal buku besar pembantu ya. Baik itu buku besar pembantu utang maupun buku besar pembantu piutang. Nah, tahap berikutnya, setelah kita selesai menginput saldo awal buku besar pembantu piutang maupun utang, kita akan menginput data dari jurnal ke dalam buku besar pembantu ya. Baik itu pembantu piutang maupun pembantu utang. Nah, untuk membuat buku besar pembantu piutang ya, maka datanya ini kamu ambil dari sales journal, general journal, dan cash receipt journal. Sementara untuk buku besar pembantu utang, ini datanya kamu ambil dari purchase journal, general journal, dan cash payment journal. Ya. Tapi ingat, ketika kita mencatat data dari jurnal ke dalam buku besar pembantu, ini tanggalnya harus berurutan. Artinya yang kita catat itu tanggalnya harus kronologis, dari tanggal termuda sampai tanggal tertua. Ya. Sekarang kita akan langsung ke proses pengisiannya. Yang pertama kita akan membuat buku besar pembantu piutang milik toko Artik. Untuk toko Artik, ini yang pertama ada di cash receipt journal ya. Kita ke cash receipt journal. Kita cari di deskripsi yang nama debiturnya adalah toko Artik ya. Di sini ada di tanggal 6. Kemudian di cash receipt journal ini kita lihat juga akun-akun receivable ya. Ada akun-akun receivable. Akun-akun receivable ini nilainya ada di sebelah kredit. Senilai 183.150.000. Maka ini kita catat ya nilainya ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko Artik di sebelah kredit ya. Kita buat tanggal 6. Kemudian deskripsinya kita isi dengan CRJ. Referensinya 1. Nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi ya. Jadi 0. Nah, berikutnya untuk toko Artik ada di sales journal ya. Kita ke sales journal. Kita lihat di sini di deskripsi, toko Artik itu ada di tanggal 20. Ya. Nilai akun receivable-nya ini ada di sebelah debit. Maka kita ambil nilainya ya. Kita tulis di buku besar pembantu piutang milik toko Artik ya. Di sebelah debit senilai 89.728.000. Kita catat di sini tanggalnya tanggal 20. Deskripsinya kita isi dengan SJ. Referensinya 1. Nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ditambah ya. Jadi nilainya tetap 89.728.000. Kalau sudah, sekarang kita akan menginput data toko Prostora ya. Untuk toko Prostora ini tanggal pertama ada di sales journal di tanggal 7 ya. Di sini ada deskripsi toko Prostora, tanggalnya tanggal 7. Nilainya ada di sebelah debit untuk akun receivable-nya senilai 92.876.000. Kita buat di sini ya, di buku besar pembantu piutang milik toko Prostora. Tanggalnya kita buat tanggal 7. Deskripsinya adalah SJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ditambah. Berikutnya untuk toko Prostora ini ada di general journal ya. Kita ke general journal. Kita lihat akun toko Prostora. Dia ada di tanggal 8. Nah, akun-akun receivable-nya ini ada di sebelah kredit. Sehingga nilai akun receivable senilai 4.793.000 ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang milik toko Prostora di sebelah kredit ya. Kita catat di sini tanggalnya tanggal 8, deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi. Berikutnya untuk toko Prostora ada di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita cari debitur toko Prostora
Di sini tanggalnya tanggal 15. Nilainya di sebelah kredit 88.083.000. Kita catat ya. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 15. Deskripsinya kita isi dengan CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi. Berikutnya toko Prostora ada lagi di cash receipt journal ya. Ada di tanggal 30 ya. Di sini ada toko Prostora. Nilainya kita lihat akun receivable-nya 138.750.000 di sebelah kredit. Kita buat di buku besar pembantu piutang milik toko Prostora tanggal 30. Deskripsinya adalah CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi ya, jadi 0. Berikutnya kalau sudah, kita akan menginput data toko qualify ya. Untuk toko qualify ini pertama ada di sales journal. Kita bisa lihat di sales journal. Di sini ada toko qualify. Tanggalnya tanggal 14. Ya, nilainya ada di sebelah debit senilai 100.348.000. Kita ke buku besar pembantu piutang milik toko qualify. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 14. Deskripsinya kita isi dengan SJ atau sales journal, referensinya 1, nilainya kita letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita tambah. Berikutnya untuk toko qualify ada di cash receipt journal ya. Kita ke cash receipt journal. Kita lihat di sini toko qualify ada di tanggal 21. Nilainya ada di sebelah kredit ya, senilai 159.840.000. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 21, deskripsinya adalah CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi. Berikutnya untuk toko qualify yang terakhir, ini ada di sales journal ya. Kita lihat sales journal. Di sini ada di tanggal 25. Untuk akun receivable-nya ada di sebelah debit. Ya, kita catat ke buku besar pembantu piutang milik toko qualify tanggal 25. Deskripsinya kita isi dengan sales journal atau SJ. Referensinya 1, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ditambah. Selesai untuk toko qualify. Berikutnya untuk buku besar pembantu piutang, ini ada toko sejuk abadi. Untuk toko sejuk abadi, ini datanya bisa kita ambil dari yang pertama sales journal ya. Kita lihat di sini ada toko sejuk abadi. Tanggalnya tanggal 11. Nilainya di debit 61.375.000. Kita catat di sini tanggal 11. Kemudian deskripsinya kita isi dengan SJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita jumlah. Berikutnya untuk toko sejuk abadi, ini ada di cash receipt journal ya. Kita ke cash receipt journal. Kita lihat di sini ya. Toko sejuk abadi ada di tanggal 28. Nilainya di sebelah kredit ya, senilai 106.560.000. Kita catat di sini tanggalnya tanggal 28. Deskripsinya CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi. Ya. Selesai untuk penginputan buku besar pembantu piutang ya. Tahap berikutnya kita akan menginput buku besar pembantu utang. Caranya yang pertama kita akan menginput PT Dingin Sejuk. Untuk PT Dingin Sejuk, ini datanya bisa kita ambil dari yang pertama cash payment journal. Kita lihat di sini PT
dingin sejuk. Ini ada di tanggal 19. Ya. Ada di tanggal 19. Nah, nilainya yang kita ambil adalah nilai account payable. Dan nilainya kita catat di sebelah debit. Ya. Kita lihat untuk PT dingin sejuk, ini nilai account payable-nya senilai 213.120.000. Kita catat ya, ke buku besar pembantu utang milik PT Dingin Sejuk, tanggal 19, deskripsinya adalah CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Ya, sehingga balance-nya kredit ketemu debit kita kurangi, ya. Jadi 0. Berikutnya untuk PT Dingin Sejuk, ini datanya kita bisa ambil dari purchase journal ya. Kita ke purchase journal. Kita lihat di sini PT Dingin Sejuk ada di tanggal 22. Nah, nilainya yang kita lihat adalah nilai account payable ya. Account payable ini ada di sebelah kredit. Senilai 134.590.000. Kita catat ke buku besar pembantu utang milik PT Dingin Sejuk tanggal 22. Deskripsinya adalah PJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit ditambah ya. Berikutnya kita akan menginput kembali untuk PT Dingin Sejuk ya. Ini datanya bisa kita ambil dari General Journal. Ya, di sini ada PT Dingin Sejuk. Kita lihat akun-akun payable ya. Akun-akun payable ini nilainya ada di sebelah debit. Ya, tanggalnya tanggal 23. Kita buat di PT Dingin Sejuk tanggal 23. Deskripsinya adalah GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit dikurangi. Berikutnya, kalau sudah, kita akan menginput buku besar pembantu utang yang kedua, yaitu PT Kulkas Nusantara. Untuk PT Kulkas Nusantara, ini datanya bisa kita ambil dari, yang pertama dari Cash Payment Journal. Kita lihat di sini, di Cash Payment Journal, PT Kulkas Nusantara. PT Kulkas Nusantara ini tanggalnya tanggal 2, nilainya senilai 233.100.000 di sebelah debit ya. Kita catat di sini tanggalnya tanggal 2, deskripsinya adalah Cash Payment Journal, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit dikurangi. Jadi 0. Nah, berikutnya data PT Kulkas Nusantara. Ini kita bisa lihat di Purchase Journal. Ya, di sini ada PT Kulkas Nusantara, tanggalnya tanggal 4, nilainya di sebelah kredit 110.865.000. Kita catat ya, kita buat di sini tanggal 4, deskripsinya kita isi dengan PJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit kita jumlah. Berikutnya kita akan menginput data PT Pendingin Makmur ya. Untuk PT Pendingin Makmur, ini datanya bisa kita ambil di yang pertama dari Cash Payment Journal ya. Kita lihat di sini di Cash Payment Journal. Ini PT Pendingin Makmur ada di tanggal 5. Nilainya ada di sebelah debit senilai 135.420.000. Kita catat ya. Di buku besar pembantu utang milik PT Pendingin Makmur, tanggalnya tanggal 5, deskripsinya kita isi dengan CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit dikurangi. Jadi 0. Berikutnya untuk data PT Pendingin Makmur, ini ada di Purchase Journal ya. Kita ke Purchase Journal. Kita lihat di sini untuk PT Pendingin Makmur ada di tanggal 13. Nilainya di sebelah kredit 98.748.000. Kita buat di sini
tanggalnya tanggal 13, deskripsinya kita isi dengan PJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit di jumlah. Selesai sudah untuk pengisian buku besar pembantu piutang maupun buku besar pembantu utang. Tahap berikutnya, kita akan membuat daftar saldo piutang, kemudian daftar saldo utang, dan daftar saldo persediaan ya. Caranya, kita ambil saldo akhir dari tiap buku besar ini, termasuk persediaan. Ya, untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Sekarang kita akan menginput daftar saldo piutang. Kita lihat di sini ya, di buku besar pembantu piutang, ini yang pertama ada toko artik. Kode toko artik adalah C001. Nah, saldo akhirnya ini di saldo paling bawah ya, yaitu 89.728.000. Maka kita catat di sini, kodenya C001, kemudian nama customernya kita isi dengan toko artik, balance-nya kita isi dengan saldo akhirnya. 89.728.000. Kemudian yang kedua di sini ada toko Prostora, kodenya C002, saldo akhirnya 0 ya. Maka kita buat di sini C002, nama customernya adalah toko Prostora, balance-nya 0. Kemudian di sini yang ketiga ada toko Qualify, kodenya C003, saldo akhirnya 155.405.000. Kita buat di sini kode C003, nama customernya adalah toko Qualify, saldo akhirnya senilai 155.405.000. Terakhir di sini ada toko Sejuk Abadi, kodenya C004, saldo akhirnya 61.375.000. Kita buat di sini kode C004, nama customernya adalah toko Sejuk Abadi, saldo akhirnya 61.375.000. Kalau sudah, ini kita jumlah ya. Jumlahnya 306.508.000. Berikutnya kita akan membuat daftar saldo utang ya. Untuk daftar saldo utang, ini datanya kita ambil dari buku besar pembantu utang. Ya, ingat yang kita catat adalah saldo akhir dari buku besar ini. Kita lihat di sini untuk supplier yang pertama ini PT Dingin Sejuk. Kodenya S001, saldo akhirnya 130.233.000. Kita buat di sini kode S001, nama suppliernya adalah PT Dingin Sejuk, balance-nya 130.233.000. Berikutnya, supplier yang kedua adalah PT Kulkas Nusantara ya, dengan kode S002, saldo akhirnya 110.865.000. Kita buat di sini S002, nama suppliernya adalah PT Kulkas Nusantara, saldo akhirnya 110.865.000. Terakhir di sini ada PT Pendingin Makmur dengan kode S003, saldo akhirnya 98.748.000. Kita buat di sini kodenya S003, nama suppliernya adalah PT Pendingin Makmur, saldo akhirnya 98.748.000. Kalau sudah, ini kita jumlahkan ya. Jumlahnya 339.846.000. Dan yang terakhir kita akan menginput daftar saldo persediaan. Untuk daftar saldo persediaan ini kita ambil dari inventory card atau kartu persediaan ya. Kita ke inventory card. Kita lihat di sini untuk inventory card-nya. Yang pertama di sini kita lihat ada kulkas E537, kodenya K01. Saldo akhirnya bisa kita lihat di paling bawah ya, yaitu 75.660.000. Maka kita buat di sini ya, di daftar saldo inventory ya, kodenya K01,
Kemudian nama produknya adalah kulkas E537. Balance-nya ini kita isi dengan saldo akhirnya 75.660.000. Kemudian yang kedua di sini ada kulkas E821 dengan kode K02. Kita buat ya. Di sini K02. Nama produknya adalah kulkas E821. Nah, untuk nilainya ya, ini kita ambil dari saldo paling akhir yaitu 99.097.000. Kita buat di sini. Kalau sudah, ini kita jumlahkan. Ya. Selesai untuk pembuatan daftar saldo piutang, utang, dan persediaan, ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.